berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baiklah sahabat semuanya, Assalamualaikum. Sekali lagi selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat saya yang pagi ini sudah bergabung baik di Suara Sidoarjo ataupun pagi ini yang Anda sudah bergabung juga bersama RGR Tulungagung FM 90,1, juga yang sudah bergabung di Praji Angkasa Trenggalek FM 88,9, ataupun Anda yang pagi ini sudah bergabung juga di Ersal Nganjuk FM 105,1. Saya Tika Amsar pagi ini menemani Anda kembali di program Safety on the Road. Karena pagi ini nanti kita akan bahas tentang terlihat dan melihat. Judulnya filosofis banget ya kayaknya. Baik, nah ini Oke. Baik, pagi ini nanti kita membahas tentang terlihat dan melihat. Kenapa? Karena yang wajib diketahui oleh kita semua selama berkendara ini adalah kita harus terlihat dan bisa melihat. Seperti apa? Kita nanti akan berbincang bersama, sharing bersama dengan narasumber kita, Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi-pagi jajarin jelek itu sama Suara Sidoarjo. Pagi-pagi balap-balapan naik mobil, balap mobil. Nah itu tadi makanya kalau di sirkuit sih it's okay gitu ya Coach ya. Betul. Eksekusi oke lah, ini balapan di jalan raya nabrak pohon lagi. Nah itu dia. Oke deh, baik. Jadi lagu tadi hanya sekedar hiburan saja, jangan ditiru untuk yang kurang tepat gitu ya Coach ya. Kita luruskan lagi pagi ini. Oke. Nah sahabat, kesempatan untuk Anda juga pagi ini sambil menemani aktivitas pagi Anda ya, kita sharing bersama dengan Coach Arsyad tentang terlihat dan melihat. Nah ini ya, judulnya agak filosofis ini sepertinya Coach ya. Tapi ini hal penting sekali karena kita harus tahu ini. Saya yakin judul ini memang tema yang kita bahas ini adalah bagian dari, ya kembali lagi ke program kita adalah Safety on the Road ya. Coach, ini kenapa kita harus terlihat? Harus loh ini terlihat itu. Kalau nggak terlihat gimana, kan serem ya Coach. Ya, lihat ya, jadi Batman nanti Mbak. Itu dia. Iya, gimana Coach, mungkin boleh membuka perjumpaan kita pagi ini nih. Ya, jadi kita lanjutkan kemarin, kita sudah ngomong tentang blind spot ya kan. Yaitu area di mana kita nggak bisa melihat. Nah, kenapa harus terlihat, itu kan pertanyaan Mbak Tika kan. Iya. Di defensive safety driving ada proses amati, prediksi, tindakan. Nah, proses amati ini adalah kita mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, informasi sebanyak mungkin ini terus yang mesti paling utama adalah kita harus melihat kondisi apa istilahnya lalu lintas di depan kita. Gitu loh. Jadi jangan ada blind spot di antara kita kan gitu kan. Jadi artinya bahwa agar proses amati ini berjalan dengan baik, maka kita harus dapat melihat. Kita melihat dulu ini, belum ngomong terlihat nanti. Nanti kita ngomong terlihat. Jadi kita harus melihat semua yang ada menggunakan jalan raya. Dengan kita bisa melihat semuanya itu, maka kita bisa melakukan proses namanya prediksi. Nah, kan gitu kan. Kita bisa memprediksikan bahaya itu satu persatu. Mana yang ini aman, mana yang ini apa istilahnya ada apa istilahnya, ada kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Nah, jadi memang harus terlihat, harus melihat, harus bisa melihat agar kita tidak ada di area blind spot. Kita tidak di blind spot area. Jadi kita harus bisa melihat, karena dengan bisa melihat itu kita bisa memprediksi. Mungkin itu simpelnya itu sebetulnya itu sih Mbak Tika. Okay. Jadi kita harus bisa melihat itu gunanya untuk itu. Ada tipsnya nggak sih Coach untuk kita bisa melihat dulu dan itu juga nantinya akan berdampak pada kita ini jadi terlihat gitu?
Jadi kalau untuk kita bisa melihat itu artinya kalau kalau apa kita naik motor atau apa itu ya memang apa istilahnya ya uh, tidak ada halangan gitu loh, tidak ada halangan yang menghalangi pandangan kita di depan. Halangan itu kan macam-macam. Oke. Ada macam-macam lah kalau di jalan raya mungkin ada kendaraan di depan kita. Nah, itu berarti. Nah, terus mungkin tikungan berarti kan halangan seperti blind spot kita bahas kemarin. Kabut. Nah, itu kan halangan sebetulnya. Nah, ini yang akan mengganggu kita untuk bisa melihat atau yang mesti setiap hari kita lakukan itu adalah kalau malam kan gelap, Mbak. Nah, betul kan? Kalau gelap kan kita nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak percaya masuk hutan, ya kan? Bawa mobil, atau motor, lampunya matiin. Nah, ya jelas nggak terlihat itu pasti ya. Nggak bisa melihat juga dan nggak terlihat gitu akhirnya nanti ya. Kita nggak terlihat dan kita nggak bisa melihat gitu, kayak uji nyali aja ya. Oke, iya. Coach, kalau kemarin kan salah satu hal untuk kita bisa aman saat di posisi blind spot itu kan kita harus tahu jarak nih ya dengan kendaraan mungkin yang ada di depan kita juga. Nah, selain hal itu mungkin apalagi nih yang bisa dilakukan? Karena saya memang terus terang juga kadang itu sebel gitu ya kalau udah naik motor posisi pas memang keburu-buru, terus di depan ada kendaraan gede. Jadi kita nggak tahu nih di depan mau kondisinya kayak apa ya gitu loh. Jangankan kok itu jalan di depan aspalnya itu rusak atau nggak kelihatan juga gitu ya. Jadi kadang merasa terjebak gitu loh. Tiba-tiba mobilnya udah ngelintas gitu aja, terus kita pas di belakangnya kena lah itu aspal yang lobang itu tadi gitu. Nah ini menghindari hal-hal seperti ini bagaimana, Coach? Ya, kalau kita seperti yang dialami Mbak Tika ini agak susah nih. Karena apa? Karena kan kita nggak bisa memprediksi jalan itu. Iya. Gitu. Ya sampai sekarang belum ditemukan radar untuk mendeteksi jalan rusak itu. Iya. Nanti bisa ketemu. Jadi kalau ada lubang itu kendaraan itu bisa apa istilahnya pindah sendirian itu. Oke. Kalau memang satu-satunya jalan adalah kalau memang kita tidak bisa melihat, ya kita nggak bisa melihat di depan itu, ya memang kita harus mengurangi kecepatan. Ya memang kadang-kadang seperti yang Mbak Tika alami, kadang-kadang menjengkelkan memang ya, karena kita sudah berkendara apa istilahnya ada keperluan mendadak atau apa ya kan, kita sudah berkendara pada mengikuti rambu dan sebagainya, begitu di depan kita ada hambatan seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan seperti itu. Nah. Satu hal yang penting adalah kalau memang kondisinya seperti itu, ya kan. Kalau siang hari mungkin nggak ada masalah karena masih ada matahari. Tapi kalau malam hari ya ini yang bahaya. Kalau malam hari kalau kita memang tidak hafal jalan tersebut, ya kita satu-satunya jalan adalah seperti yang kita kemarin apa istilahnya menjaga jarak gitu loh, Mbak. Tujuannya agar kita tetap bisa melihat ada apa di depan kita gitu loh. Jaga jaraknya tetap sama, tetap jaga jarak aman yang seperti kemarin 2 detik itu tetap. Yeah. Nah, karena apa? Kalau 2 detik itu kan begitu kita misalnya di depan ada hambatan kan, atau katakan ada lubang ini di depan, nah kita masih punya kesempatan untuk menghindar kan gitu kan. Nah, dua kemungkinan ini kita menghindar atau kita harus masuk. Nah, nanti kapan-kapan kita omongkan bagaimana cara trik menghadapi jalan yang jelek. Iya. Jadi ya silakan. Gimana, Coach? Jadi seperti itu, jaga jarak, Mbak. Jaga jarak. Karena percuma, lampu kita terangnya seperti apapun kalau kita nggak menjaga juga sama. Kecuali kita hafal jalan tersebut, ya kan? Jalan. Karena kita nggak bisa ngomong, oh kalau di tengah itu berlubang, oh kita ngambil kiri aja, nggak bisa seperti itu juga kalau nggak hafal. Karena jalan sekarang kadang-kadang di kiri pun itu kadang-kadang apa istilahnya, bumpy ya, atau tidak rata. Makanya saya menghimbau ini bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang menggunakan roda 4. Kalau suatu saat ada sepeda motor ini tuh nggak mau minggir, itu jangan apa istilahnya tergesa-gesa di klakson panjang. Kenapa? Karena kemungkinan roda 2 ini kalau dia minggir, jalan di pinggir itu kondisinya rusak. Nah, gitu loh. Artinya kita bisa saling toleransi saat di jalan. Karena kondisi jalan kita seperti itu sekarang, Mbak.
di bagian kiri itu kadang-kadang lebih parah rusaknya daripada yang ada di tengah. Gitu. Oke, baik. Coach Arsyad, kalau kita bisa melihat ya, apakah ini berarti memang kita pasti akan terlihat? Atau belum tentu tuh? Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Kalau kita bisa melihat kan belum bisa terlihat. Contohnya, kita bisa melihat truk di depan kita. Apakah sopirnya bisa melihat kita? Belum tentu ya. Walaupun kita posisi sudah bisa melihat supir itu dari spion. Kalau itu pasti. Pasti ya. Kalau itu pasti. Oke. Ya kan? Kalau kita di belakang truk, kita bisa melihat apa istilahnya supir itu dari kaca spionnya dia, kita bisa melihat. Itu berarti kita terlihat berarti. Oh, gitu. Oke. Kita lihat. Jadi memang itu salah satu alasan kenapa sepeda motor harus menyalakan lampu di siang hari. Itu sebetulnya itu. Jadi kalau itu mesti terlihat, gitu loh Mbak. Jadi mesti terlihat. Okay. Artinya kalau yang lain, ntar dulu. Kalau kita di belakang kan nggak kelihatan gitu loh. Kalau kita di area blind spot kan tetap nggak kelihatan. Walaupun kita bisa melihat. Nah, gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, jadi harus fokus dan ini ya, memang harus memperhatikan kendaraan-kendaraan di sekitar ya. Jadi kalau naik motor jangan ngelamun, nggak boleh ngelamun ya ini coach. Bahaya banget berarti kalau ngelamun ini ya, karena ada tekniknya sendiri sebetulnya untuk berkendara di ruas jalan. Baik, pagi ini saya undang Anda semua sahabat Suara Sidoarjo ataupun Anda sahabat-sahabat saya yang ada di Tulungagung, Nganjuk, ya, ataupun juga yang pagi ini sudah bergabung juga di Trenggalek. Silakan Anda bisa gabung untuk sharing juga pagi ini. Sampaikan pertanyaan Anda, punya pengalaman apakah? Silakan Anda bisa manfaatkan telepon kami di 0318961514. Bisa lewat WhatsApp call juga ya, atau sampaikan lewat chat juga bisa di WhatsApp redaksi kali ini di 0821 3264109. Baik, Coach Arsyad, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio.
Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Dan untuk info lengkap, pemesanan, Anda bisa hubungi juga Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat di RGR Tulungagung, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Praja Angkasa Trenggalek, sahabat-sahabat yang ada di Ersal Nganjuk. Pagi ini kita masih di program Safety on the Road, terlihat dan melihat ini yang menjadi pembahasan kita pagi ini bersama Coach Arsat dari Sigma Safety Drive and Ride. Oke, Coach, kalau kita ngomongin tentang terlihat dan melihat gitu Coach ya, nah ini kan kalau bisa kalau kita lihat di beberapa titik tikungan ya, itu ada seperti apa ya itu ya, kaca pembesar itu ya, kaca cembung begitu. Nah ini kan fungsinya untuk kita kan bisa melihat kalau kita posisi mau berbelok tuh kan, karena kalau yang saya tahu itu di dekat rumah itu ada di simpang 3-nya. Ada kaca cembung begitu Coach. Nah, seberapa efektif sih sebetulnya peralatan-peralatan ini yang ditujukan memang kalau yang saya tahu memang biar kita bisa melihat kondisi yang ada di samping kanan kiri kita itu Coach. Kalau kita ngomong efektif itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Sebetulnya efektif juga. Contohnya mungkin paling dekat dengan studio Suara Sidoarjo itu kalau kita ke arah utara itu Mbak Ngi. Utara mentok itu kan pertigaan. Itu kan ada ke kaca cembung ya kan. Nah, itu sebetulnya efektif juga loh. Artinya bahwa itu tujuannya adalah untuk menghindari blind spot yang ada di depan kita sehingga kita bisa lebih hati-hati. Itu tetap efektif kok Mbak. Tergantung bagaimana kita. Ya kan? Sama sebetulnya seperti pada saat kita berkendara menggunakan terutama ini menggunakan sepeda motor. Itu kita harus pintar-pintar bagaimana kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun juga, pada saat kita menggunakan helm, nah ini, saat menggunakan helm, terutama helm full face, itu akan mengurangi sudut pandang kita.
gitu kan. Iya. Kalau kita nggak menggunakan helm, itu kan bisa melihat kiri kanan kita 180 derajat dari kiri kita sampai ke kanan kita. Tetapi kalau kita menggunakan helm, itu akan berkurang, tereduksi sekitar 40%, jadi tinggal 60%. Nah, makanya kenapa kalau pada saat kita berkendara, mata itu harus cepat untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di depan kita. Gitu loh. Jadi kita harus memaksa nih, matanya harus bekerja keras untuk itu. Jangankan ngelamun gitu loh. Kadang-kadang kita sudah melihat ke depan gitu aja ya. Tapi kan ada perlu waktu. Sepertian detik itu kan tetap perlu waktu dari mata untuk menyemkan informasi ini ke otak kita kan, seperti itu kan. Nah, itu pun kadang-kadang ada delay time itu yang bahaya. Makanya kenapa kita harus hati-hati. Pada saat agar kita bisa melihat cukup banyak, ya kan, bisa melihat dengan baik, itu makanya kita harus bisa mengontrol kecepatan kita. Untuk diketahui, kalau kecepatan kita tinggi, Mbak, kecepatan kita di atas 70-80 km per jam, itu sudut pandang kita itu cuma sekitar 30% ke depan, Mbak. Iya. Nggak bisa lihat kiri kanan. Udah. Jadi yang kita lihat itu semakin sempit. Jadi semakin kenceng kita berkendara, ya kan, semakin ngebut kita berkendara, itu sudut pandang ke depan itu akan semakin sempit. Nggak peduli kita menggunakan helm atau tidak, sama aja. Kalau menggunakan helm mesti lebih sempit. Oleh karena itu, kalau kita melewati jalan yang ramai, ya kan, jalan yang ramai, itu kita mengurangi kecepatan. Tujuannya apa? Pertama, agar kita bisa mengantisipasi bahaya di jalan. Kedua adalah memberi kesempatan mata kita untuk mengamati semuanya, gitu loh. Jadi sebetulnya itu, ya monggo nanti kalau silakan dicoba nanti. Kalau kita jalan katakanlah nih naik motor jalan kecepatan 40 gitu, kita masih bisa melihat kiri kanan kita gitu loh, ya kan? Orang jualan es degan di kiri jalan masih kelihatan gitu kalau kecepatan 40. Tapi kalau kecepatan sudah 70 nggak kelihatan. Yang kelihatan di depan 20% aja. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat, itu bukan karena hambatan, tapi karena juga kecepatan. Kecepatan kita yang apa istilahnya membuat sudut pandang kita menjadi sempit gitu loh, Mbak. Mungkin itu juga yang harus harus diketahui juga. Bagaimana tentang melihat ini. Ini belum terlihat, kan kita ngomong tentang melihat. Oke, baik. Ya, Coach, ini ada yang bergabung juga dengan kita pagi ini. Saya ke Karin dulu. Iya, Karin tadi pagi ngebut enggak? Oh, enggak dong. Oh, enggak, aman. Meskipun telat, agak-agak telat, tapi enggak dong. Telat ngomong-ngomong, kena SP nanti. Oh iya, loh iya, jujur sekali saya. Oh iya, terlalu jujur Karin. Silakan Karin, ada yang gabung? Jadi iya, ini ada 2 orang yang bergabung. Yang pertama dari Safrida di Krembung. Oke. Selamat pagi Coach Arsyad dan Mbak Tika. Saya suka sebel sama orang yang lagi naik motor, tapi kaca spionnya ini mesti nggak pernah diarahin ke belakang, tapi justru malah diarahin ke mukanya si pengendaranya sendiri. Terus yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Bagaimana cara yang paling aman ketika menghindari lubang? Misal kita ini lagi menyetir di jalan yang sempit dan hanya 2 jalur saja. Ada mobil di depan kita dan tanpa kita sadari ternyata di bawah mobil ini ada lubangan yang besar dan dalam. Mau menghindar nggak bisa dong, soalnya hanya 2 jalur saja. Lantas kalau begitu bagaimana ya Coach? Menghindar nggak bisa karena jalan sempit. Kalau nggak menghindar motor malah rusak. Iya, Mbak Safira ya. Mbak Safira, ini tadi kan sudah sama dengan apa yang saya tanyakan ya Coach ya. Kata Coach Arsyad, ya nanti lubangnya biar pindah sendiri gitu ya, otomatis. Mendetek gitu kalau kita mau lewat gitu ya. Ya Coach, Mbak Safrida ini Coach, gimana? Silakan. Nanti untuk yang di lubang tetap kita kasih tips sedikit lah. Oke, siap. Kita ngomong ke Mbak Safrida dulu. Jadi ya itu tadi, kalau kita di jalan itu kadang-kadang seperti itu. Jadi masyarakat kita itu kata spion itu, ya kan, fungsi kata spion nomor 1 itu adalah tidak ditilang. Sebetulnya itu kalau sekarang. Ya lebih baik lah, masih lebih baik ada kata spionnya. Kan gitu kan, masih ada kata spionnya itu sudah bagus, gitu kan. Nanti cuma tahap berikutnya adalah bagaimana mereka memfungsikan kata spion. Sebetulnya mereka tidak saja fungsi dari kata spion itu, gitu loh. Nah, orang-orang gini kadang overconfident, Mbak. Tipe orang overconfident.
Jadi mereka yakin aja yang belakang itu ya udahlah, yang lalu biarkanlah berlalu, mereka seperti itu. Mereka tidak mempedulikan yang kondisi belakang. Padahal bahaya juga kalau kondisi belakang ada kendaraan lain yang, ya mohon maaf, remnya blong atau apa ya, kita nggak tahu ya. Kecelakaan. Coach, tapi ini saya punya pengalaman loh tentang spion ini semalam bahkan. Semalam itu waktu pulang dari kantor itu di jalan alternatif ya menuju ke rumah itu karena memang cukup padat ya, ruas jalannya tidak terlalu besar, ada 2 truk yang ada di depan saya dan itu bahkan berpapasan juga dengan truk gitu loh Coach. Di belakang ada sepeda motor dengan lampu yang begitu terang sehingga menyebabkan saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan saya karena ada pantulan lampu dari kendaraan di belakang saya. Akhirnya spionnya saya taruh ke bawah biar nggak ada pantulan itu. Ini gimana Coach? Jadi boleh Mbak, itu memang boleh. Makanya kalau kita untuk melihat itu, calon memang menggunakan lampu. Tapi ingat, jangan menggunakan lampu jarak jauh. Jangan menggunakan high beam. Nah, kadang-kadang orang-orang nggak peduli kalau menggunakan high beam kan enak Pak, terang semuanya kan gitu kan. Tetapi masalahnya itu beam itu. Jadi kita tetap menggunakan, kalau di depan kita ada kendaraan lain, kita jangan menggunakan high beam. Karena itu mesti mengganggu Mbak. Walaupun motor sekarang itu namanya terang-terang itu. Iya benar. Itu mengganggu. Warna putih terang lagi. Betul. Jadi mengingatkan aja itu. Jadi kita cukup menggunakan low beam aja. Itu cukup sebetulnya untuk menerangi kendaraan. High beam itu digunakan kalau kita di kondisi yang memang benar-benar gelap. Contohnya kalau kita di hutan gitu. Melewati hutan atau kita melewati perkebunan, kiri kanan tidak ada lampu, nggak ada penerangan apa-apa, di depan kita juga nggak ada kendaraan yang lain, nah itu boleh menggunakan high beam. Jadi harus menggunakan low beam harusnya. Aturannya menggunakan low beam Mbak, seperti itu. Oke. Baik, ya sebelum menjawab tadi ke Mbak Safira yang ada di Candi tentang jalan yang lubang ini kan kita nggak bisa melihat karena ada kendaraan di depan. Nah ini kita sapa dulu ya Coach Arsat di Facebook Suara Sidoarjo. Ini juga ada yang sudah bergabung, ada siapa nih ya, Mas Suarjoko, arek Palembang hadir untuk melihat dan mendengarkan. Wih jauh dari Palembang nih Coach. Mantap. Palembang. Iya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung juga Mas Suarjoko ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai nanti. Kalau ingin sharing silahkan boleh gabung juga nih dengan kita. Oke Coach, ke Mbak Safira di Candi tadi silahkan. Sudah nunggu pasti ya, penasaran Mbak Safira. Dulu nanti kita akan bahas kapan-kapan lebih detail. Oh iya, oke. Di depan itu ada lubang, kan ada dua kemungkinan ini. Kita menghindar atau kalau memang sama sekali sudah tidak bisa menghindar. Ini yang bahaya. Jadi pertama kali kalau kita menghadapi itu dan kita sudah tidak bisa menghindar, makanya yang nomor satu adalah kita persiapan untuk apa istilahnya, masuk ke dalam lubang itu. Satu-satunya cara adalah kita memegang setir itu sekuat mungkin. Gitu loh Mbak. Iya. Jadi jangan panik. Jadi kalau kondisi seperti itu, kita pegang setir sekuat mungkin. Pada saat masuk ke lubang, jangan ngerem. Iya. Jadi pada saat masuk ke lubang itu udah nggak usah direm. Cukup kita pegangin kenceng aja setir itu, biar kita bisa tetap mengendalikan. Kenapa kita nggak boleh ngerem? Karena begitu kita ngerem, terutama rem depan, begitu kita masuk lubang, roda depan akan terkunci. Begitu kita keluar dari lubang, roda depan ini masih terkunci. Ini yang menyebabkan slip. Gitu loh. Ini yang menyebabkan slip. Kalau slip mesti jatuh. Jadi jatuhnya itu bukan karena lubangnya sebetulnya, tapi karena roda depannya terkunci. Jadi kalau kita masuk ke dalam lubang, terpaksa harus masuk dalam lubang, jangan ngerem pada saat masuk dalam lubang. Sebelum masuk lubang boleh ngerem, tapi begitu titik mau masuk lubang, remnya harus dilepas. Gitu loh. Itu tujuannya agar roda tidak ngunci. Karena begitu dia ngunci mesti jatuh Mbak kita Mbak. Iya. Nah, triknya seperti itu. Jadi nggak usah apa istilahnya, nggak usah panik duluan. Tapi begitu kita tahu seperti, ya udah kita pegangin. Ya mungkin mesti akan ada suara kenceng di kendaraan. Udah nggak apa-apa. Penting kita nggak jatuh gitu aja. Iya. Ya kan. Kalau
kalau memang ekstrim ya mungkin bannya akan mengalami kerusakan. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting nomor satu adalah kita pegang setir sekuat mungkin agar tidak jatuh. Itu yang nomor satu. Ban gampang, tukang tambal ban banyak, bisa dibeli. Iya, peleknya goyang bisa diperbaikin ya coach ya, daripada kita yang jatuh gitu ya coach. Yang penting nomor satu adalah kita pegang setir sekuat mungkin agar tidak jatuh. Udah, fokusnya dalam perjalanan kita adalah bagaimana caranya agar tidak jatuh. Udah itu aja Mbak. Triknya simple sebetulnya, itu aja. Oke deh, baik. Kita ingin sapa dulu juga nih, ada Mbak Dwi Fitriana yang sudah bergabung juga di YouTube Suara Sidoarjo Live. Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mobil-mobil keluaran terbaru ini kan rata-rata sudah dilengkapi dengan rear cam. Pernah pakai punya temen, tapi kok malah tambah bingung ya jadinya kalau pakai rear cam itu. Gimana nih? Jadi gini Mbak Dwi Fitriana, jadi rear cam itu sebetulnya tugasnya dia. Rear cam ini adalah memberi informasi bahwa di depan kita kondisinya seperti apa. Ya kita tidak ada di area blind spot. Gitu kan? Jadi tujuannya itu sebetulnya kalau rear cam itu. Apakah rear cam itu bisa menjadi petunjuk kita saat parkir? Lah itu setiap orang beda-beda. Skillnya beda-beda. Kalau memang kita agak susah seperti Mbak Dwi Fitriana sampaikan, saya kalau lihat rear cam kok agak bingung, ya oke, nggak apa-apa. Rear cam gunakan untuk menerima informasi aja, gitu loh. Jadi itu gunakan untuk menerima informasi aja, area di sekitar bumper, biasanya seperti itu ada apa hambatan di situ, gitu loh. Tapi dalam teknik mundurnya, ya udah biasa aja, seperti biasa aja. Kita cuma menggunakan rear cam itu sebagai apa istilahnya, gitu. Tambahan informasi aja Mbak Tika. Jadi kita jangan terpaku situ. Kalau kita terpaku situ bingung biasanya. Sama bingung ya. Karena kan kondisinya kan dibalik kan. Pandangannya kan dibalik kan. Nah itu hati-hati di situ. Jadi ini gunakan sebagai untuk sarana nambah informasi aja. Jangan digunakan sebagai sambil mundur lihat rekam bahaya. Kenapa? Kita lupa kalau kiri kanan kita juga masih ada blind spot juga kan. Jadi rear cam dipakai sebagai tambahan ini aja, tambahan informasi aja. Tetap kita mundurnya biasa aja, tetap seperti biasa. Paling tidak kita tahu di belakang kita ada apa. Mungkin itu Mbak Tika. Simpel seperti itu aja. Ya, oke. Baik Coach, kalau kita masih berbincang tentang melihat, terlihat begitu ya kan. Kalau kita perhatikan sendiri kendaraan atau mobil ya, biasanya kalau malam hari terutama untuk dia itu kalau kadang kan melakukan ngedim ya istilahnya ya Coach ya, untuk membuat sepertinya memberitahu bahwa yo ini loh ada saya, atau mungkin ini loh saya mau ngapain ini, mau nyalip atau mau apa itu, mau mendahului atau apa gitu ya, itu ngedim, pakai ngedim lampu gitu. Nah ini juga bagaimana kalau menurut Coach Arsyad terkait dengan ngedim lampu ini, pakai ngedim gitu itu? Ngedim itu boleh karena dia menginformasikan, ya kan, menginformasikan apa istilahnya, pay attention, jadi dia minta perhatian. Perhatian dulu gitu loh Mbak. Artinya katakanlah biasanya kalau dia ngedim gitu mesti contohnya ini kita mau mendahului, dia ngedim, artinya ya kan, artinya kan mendahului dulu, ada aku di sini gitu loh. Nah, itu sebetulnya boleh, tetapi yang tidak boleh adalah kalau kita ngedimnya panjang, kita nyalakannya panjang, itu yang tidak boleh. Kalau kita just passing aja ya, lampunya passing aja, sekedar menyala aja, itu adalah memberitahu. Itu sebetulnya fungsinya bersama dengan klakson sebetulnya. Jadi kalau klakson, kalau siang hari kan kita pakai klakson, kalau malam hari kan kalau kita menggunakan klakson kan mengganggu tetangga kan gitu kan. Nah kita menggunakan itu. Jadi fungsinya seperti itu. Tujuannya agar ini loh ada aku, keberadaannya dia bisa diketahui di situ. Nah tujuannya seperti itu Mbak. Kalau ngedim yang itu ya flashing seperti itu. Beberapa kendaraan memang, bahkan motor pun beberapa motor sekarang sudah dilengkapi dengan tombol untuk flashing itu. Oke, baik Coach, ada yang gabung lagi dengan kita. Saya ke redaksi dulu, Karin. Iya, ini dengan Ibu Yulia di Gedangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan, Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Atika dan Coach Arsyad. Sharing Mbak Tika. Ini lebih tepatnya pengalaman dari seorang teman yang kemarin baru saja terjatuh dari kendaraan bermotornya karena terburu-buru mau berangkat kerja. Waktu itu dia di area blind spot, tepatnya melewati tikungan, tahu-tahu di depannya ada kendaraan juga sama cepatnya. Teman saya kaget daripada terjadi benturan, akhirnya teman saya membanting setir ke kiri sampai terjatuh dengan luka yang cukup parah. Dari kejadian teman saya tersebut, pelajaran yang bisa saya ambil, meskipun kita terburu-buru begitu melewati area blind spot, kita harus mengurangi kecepatan. Terima kasih Mbak Atika dan Coach Arsyad. Oke, terima kasih. Silakan Coach, boleh ditanggapi juga nih. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Lia, selalu kita omongkan kalau kita melalui area blind spot itu memang kita kurangi kecepatan. Dan kalau kita ada di tikungan, ini kan kasusnya di tikungan kalau nggak salah. Kalau di tikungan itu kita ambil sisi paling kiri, kita kurangi kecepatan kendaraan, kita ambilkan posisi paling kiri. Tujuannya ya kayak gini ini, ya kan? Kayak gini. Ini pun kalau kadang-kadang ini kalau yang di depan itu nyelonongnya berlebihan itu tetap masih ada kemungkinan kena gitu loh Mbak. Tapi tetap kita sudah berusaha Jadi kalau di area blind seperti itu di tikungan kita, nah contohnya ini kan kita nggak bisa melihat, walaupun kita menggunakan lampu pun nggak bisa melihat karena memang kondisinya di area blind spot. Oke, baik. Itu nih untuk Oke deh, baik. Iya, Coach Arsyad dan juga semua sahabat-sahabat yang ada di Sidoarjo, Trenggalek, Tulungagung ataupun Nganjuk. Pagi ini sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang terlihat dan melihat di program Safety on the Road, saya jeda dulu kembali untuk beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara
tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Sahabat suara Sidoarjo, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan dapat dilakukan secara daring. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp Telegram 081 187 54400 atau juga di aplikasi mobile JKN, juga BPJS Kesehatan Care Center di 1.500-400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp di 085 748 708874 atau di 085 733 99 2273. Informasi ini persembahan BPJS Kesehatan Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, kita aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi.
Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader Posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, Anda bisa ikuti open house Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan. Ada eksklusif Intimate New Normal Wedding Package, Intimate Wedding at Rooftop, Intimate Wedding at Function Hall, Digital Wedding, dan Talkshow Live Instagram. Open house Luminor Hotel Sidoarjo Jumat dan Sabtu 18 sampai 19 September 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Anda bisa dapatkan promo spesial dan menangkan door prize selama open house. Info lengkap hubungi Bella di 0819 3881 3336, 0819 3881 3336, atau Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan 03199 71 2000, 0319971 2000. Informasi ini dipersembahkan Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kita masih bahas tentang terlihat dan melihat dan terlihat ya di program Safety on the Road pagi ini. Kita Coach Arsat, sebelum kita lanjutkan ini sudah ada yang bergabung juga dengan kita. Saya ke redaksi dulu, Karin. Iya, baik, terima kasih. Jadi ini sudah ada 2 orang yang bergabung, Tika, dari WhatsApp. Yang pertama Dikdia di Surabaya. Siapa? Dikdia di Surabaya. Dikdia? Iya. Bagaimana caranya kita tahu jika depan kita itu memperhatikan kaca spionnya dengan benar, sedangkan kita di belakangnya kan juga jadi harus selalu waspada dengan siapapun di jalan yang berada di depan kita. Yang kedua dari Sugiono di Magelang. Untuk mendahului kendaraan panjang, misalnya truk tangki trailer, apakah cukup dengan pakai lampu sein atau perlu pakai klakson juga? Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Coach Arsat, boleh kita tanggapi dulu nih. Jadi yang bagaimana cara tahu mereka apa istilahnya? Benar-benar udah lihat di depan kita itu melihat kita apa enggak? Ya satu-satunya cara kita kalau kita melihat dari kaca spion, dia akan melihat kita, kan kelihatan itu, Mbak. Ya, cuman masalahnya kalau mobil sekarang kan kalau mobilnya kacanya gelap kan tidak kelihatan gitu. Iya, kita nggak tahu ya beliau melihat atau enggak ini yang di depan kita ya, Coach. Nah, makanya kita masuk ke terlihat ini, masuk ke terlihat. Makanya kenapa sepeda motor itu, ya kan, sepeda motor itu harus menggunakan lampu siang. Ya, menggunakan lampu saat siang. Tujuannya adalah pada saat kita berada tidak di area blind spot, lampu itu begitu di kaca spion kan mesti akan ada kilatan cahayanya, toh Mbak. Seperti yang dialami Mbak Tika tadi. Iya. Kan ada kilatan cahayanya. Ada kilatan cahaya itu, pengendara yang ada di depan kita sadar bahwa ada kita di belakangnya dia. Gitu loh. Itu cukup sebetulnya. Artinya dia pada saat manuver dia akan lebih hati-hati. Gitu loh. Jadi sebetulnya apakah kita bisa mereka melihat kita? Lah itu agak susah juga kalau kita ngomong. Tapi kalau dia di kata spion itu kelihatan, dia melihat kita, kan kelihatan itu di kata spion itu. Ya. Satu-satunya jalan ya seperti itu memang.
Nah, bagaimana caranya dengan ini ada hubungannya dengan Mas Sugiono ini tadi ya. Kalau mendahului kendaraan panjang, ya kan, mendahului kendaraan panjang kita harus membutuhkan waktu juga. Tidak ada salahnya kita menyalakan klakson, itu boleh. Itu untuk memberitahu kendaraan yang kita dahului bahwa kita akan mendahului dia. Just pay attention aja. Jadi kita memberi attention aja. Kita minta atensi dia aja bahwa kita akan mendahului. Nah, di sini yang jelas adalah, nah, agar kita terlihat, ini terutama sepeda motor, kita harus menggunakan jaket atau helm yang cerah warnanya. Nah, gitu loh. Semakin cerah maka akan semakin gampang terlihat. Bahkan kalau jaket itu menggunakan ada yang pakai pita pita reflektor itu, Mbak. Itu kalau malam kan kelihatan itu dia bersinar. Tujuannya seperti ini, jangan sampai kita seperti Batman. Nah, kalau Batman itu kan hitam semuanya. Hitam semua. Tujuannya biar nggak terlihat kan. Iya. Nah, sama. Jadi kalau kita malam hari itu hindari menggunakan istilahnya baju yang gelap, gitu loh. Nah, helm juga sama, saat kita milih helm, pilihlah helm yang warnanya cerah. Karena tujuannya adalah agar kita bisa terlihat orang-orang lain, gitu loh. Kita terlihat orang lain, begitu juga kalau kita bisa terlihat orang lain bisa memprediksi, kan gitu kan. Nah, jadi mungkin ini, jadi salah satu tipsnya itu kalau kita berkendara di jalan itu seperti itu, mesti orang akan lebih gampang melihat kalau kita menggunakan jaket atau helm yang warnanya cerah daripada kita menggunakan contohnya warnanya hitam gitu. Orang sekilas dia nggak akan melihat lagi. Kita jadi kehilangan gitu. Apalagi kalau helmnya hitam, jaketnya hitam, ya kan, kendaraannya hitam, lampunya mati sekali ya, itu kayak Batman. Jadi setidaknya itu kita harus punya jaket yang mungkin bisa dipakai pagi, siang, sore gitu ya. Dan juga untuk yang malam ini dibedakan gitu ya, Coach ya. Termasuk helm juga. Kayaknya lebih aman gitu ya. Nggak perlu. Tapi paling tidak kalau kita milih jaket itu kalau memang untuk berkendara itu kita menggunakan jaket yang ada ininya istilahnya pita reflektornya itu. Atau kalau tidak, nah ini kalau tidak kita beli rompi itu, Mbak. Rompi yang untuk keselamatan itu. Ya kan? Jadi pada saat kita naik motor kita pakai rompi itu. Nah, itu penting. Biasanya teman-teman klub akan menggunakan rompi ini pada saat touring. Pada saat perjalanan jauh mereka akan menggunakan itu. Sebetulnya ini digunakan sehari-hari juga nggak ada masalah. Agar kita tetap lihat. Jadi kita nggak perlu banyak menyediakan jaket gitu loh. Kan repot. Kalau pagi jaketnya nanti begitu pulang nyaman ganti jaket lagi kan repot juga. Jadi kalau kita mau terlihat adalah seperti itu. Atau kalau nggak gitu helm kita pilih helm yang warnanya cerah. Nah, itu tujuannya adalah kalau malam tetap bisa terlihat. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti istilahnya baju, ya kan, nggak perlu ganti-ganti jaket. Tapi mungkin ada salah satu, mungkin kalau memang jaketnya nggak bisa ganti, ya udah helmnya kita pilih yang warnanya cerah. Tujuannya agar pada saat kita di jalan itu kita lebih gampang terlihat. Nah, mungkin itu salah satu triknya saat kita ada di jalan tadi, Kak. Baik. Ya, Coach Arsyad. Nah, ini tidak terasa ya, kita sudah masuk di sesi akhir nih, Coach, untuk perbincangan kita pagi ini. Mungkin ada poin penting apa nih yang perlu kita tekankan lagi dari tema kita pagi ini, Coach? Jadi tema yang paling penting, ya kan, yang paling penting adalah kita harus terlihat saat di jalan raya, ya kan, harus terlihat. Makanya kenapa kita menggunakan jaket yang warnanya cerah, helm sekarang kan bagus-bagus itu, coraknya bagus-bagus. Menggunakan helm yang warnanya bagus juga. Kendaraan pun sama. Kendaraan pun kan sudah dilengkapi dengan lampu reflektor dan sebagainya, gitu. Mata kucing itu jangan dihilangkan. Itu tujuannya agar kita bisa terlihat. Yang penting itu yang nomor satu adalah kita terlihat dulu. Kita nggak bisa melihat itu, oke, nggak apa-apa. Tapi orang lain penting bisa melihat kita. Itu yang penting juga. Jadi kita jangan sampai hilang saat di jalan. Menyalakan lampu di siang hari itu tujuannya buat itu sebetulnya. Jadi bukan karena biar jobnya laku, enggak, tapi biar kita bisa terlihat. Pada saat kita melihat, gunakan lampu low beam saja. Karena kalau kita menggunakan lampu high beam itu akan bisa mengganggu kendaraan yang lain, sehingga ya bahayanya lebih banyak. Kalau kita di depan kita dia
silo itu kan bahaya Mbak, dia nggak bisa ngontrol jarak dan sebagainya kan. Proses amatinya akan terhambat, ini yang bahaya. Jadi kita harus bijaksana saat ada di jalan, biar kita sama-sama selamat saat di jalan Mbak Tika. Oke, baik. Ya, baik Coach Arsyad, ini menarik sekali untuk perbincangan kita dan mudah-mudahan bermanfaat juga ya untuk semua yang sudah mendengarkan pagi ini tentang terlihat dan melihat di program Safety on the Road. Coach Arsyad, terima kasih banyak atas sharingnya, ilmunya juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi pekan depan Coach ya. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sahabat, demikian program Safety on the Road pagi ini. Kita sudah berbincang bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,1. Terima kasih yang sudah bergabung juga, tapi jangan bergeser kemanapun.